Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adatal haqiqiyyata wal abadiyyata fid dunya wal 'uqba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukarramat, ibu-ibu nyai, ustazah, ibu-ibu hajjah, tidak lupa segenap jamaah. Majelis apa ini, Bu? An-Najah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas berbagai nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita. Sehingga sore hari ini saya bisa sowan, mudah-mudahan sowan saya rawuh panjenengan semua di Masjid Baitus Somad ini menjadi lantaran wasilah kita besok dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya sejak dari alam dunia, terlebih syafaatil uzmanya kelak di sidang-sidang yaumil hisab di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, panjenengan sore ini sedang mengamalkan salah satu ayat Al-Quran. Saya buka dengan sebuah ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kalian, kepada engkau keyakinan. Ibu-ibu yang saya hormati, ibadah kepada Allah termasuk ngaji pada sore hari ini dan rutin setiap Ahad ngibungi itu tidak boleh berhenti kecuali panjenengan sudah yakin. Yakin di dalam ayat ini ada dua pengertian. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah termasuk ngaji, menuntut ilmu sampai datang keyakinan. Yakin dimaknai sebagai kematian. Jadi ngaji itu harus sampai mati. Pertanyaannya, kalau umpama ibu-ibu hari ini, detik ini dijamin masuk surga oleh Allah, siap untuk berangkat sekarang juga? Alhamdulillah. Maka ini bulan haji. Saya hubungkan, orang haji itu pahalanya adalah surga. Saya selalu menyampaikan ketika pengajian walimatus safar lil hajj, ibu-ibu yang sudah tindak haji, cumbu. Alhamdulillah 380 ibu-ibu sudah tindak haji dari sekitar 8.000 jamaah yang datang di Masjid Baitus Somad. Saya sampaikan, orang haji itu pahalanya surga. Jenengan haji itu tidak usah cari ganjaran, sudah dijamin surga.
Hanya saja masalahnya ada dua pilihan orang haji itu. Mau langsung berangkat atau berangkatnya nanti. Kalau langsung berangkat berarti setelah haji pulang tinggal nama. Tapi surga langsung. Lho panjenengan besok umpama haji, itu mau langsung berangkat dari Mekah, Madinah, atau mau pulang dulu ke tanah air? Jujur saja. Pulang dulu. Ibu-ibunya bingung di belakang. Dan nyuruh daftar kaji ya Pak? Oh pantes. Makanya masih bingung, masih jauh sekali. Loh Bu, haji itu undangan. Sekarang Allah yang punya hajat. Tidak ada yang mustahil Bu. Siapa tahu jenengan besok bisa berangkat meskipun sekarang belum bisa. Nanti termasuk 6 cara untuk menjadi orang soleha, soleha. Salah satunya harus yakin. Jenengan kok ragu-ragu pun dereng soleha. Sebenarnya alhamdulillah karena jenengan terlihat belum soleha, materi hari ini pas. Tak pancing loh maksudnya. Dereng patio pun soleha tapi dereng patio banget. Orang haji itu berangkat dari Mekah Madinah boleh langsung surga kalau hajinya mabrur. Tapi kalau mau kembali ke tanah air boleh dengan syarat. Hati-hati nih yang mau haji. Besok sebelum pulang, ketika proses ritual bahasa kerennya haji meh selesai, jenengan mau pulang ke tanah air, hati-hati jangan lupa untuk berdoa. Doanya begini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga haji saya mabrur, saya dapat surga dari panjenengan. Tapi ya Allah, izinkan saya kembali dulu ke tanah air, ke rumah kami untuk mendidik anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Maka Bu, jenengan jika sudah berdoa seperti itu, pulang ke tanah air lebih baik daripada jenengan langsung berangkat ke surga lewat jalur Mekah Madinah. Sebab dalilnya ruju'uka ila manzilika litarbiyatil auladi alal iman wal amali sholih khairum min dukhuli jannatika. Kembalinya panjenengan ke tanah air setelah haji dalam rangka untuk mendidik anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang soleh solehah jauh lebih baik daripada jenengan masuk surga sendirian. Nah, makanya kembali dulu saja ke tanah air. Maka perlu tanda, malaikat perlu mengetahui tandanya. Biasanya orang kok habis haji kepengen ke tanah air, tandanya satu, borong-borong jajan mau ke tanah air. Ini malaikat sudah tahu, ini pasti walaupun tidak donga pengen kembali ke tanah air. Tapi kalau haji kok tidak jajan, tidak bawa oleh-oleh, malaikat sudah tahu, oh ini mau berangkat langsung ini ke surga. Ngaten pun satu, ngaji sampai yakin sampai mati. Jadi tetaplah panjenengan istiqomah. Nomor 1. Mudah-mudahan panjang umur semua ini, karena tadi 1000 tahun Allahumma, 2000 tahun Allahumma. Loh kok enggak diamin itu? Amin. Gini Bu, sekarang saya tanya, jenengan pengen jatah di dunia berapa tahun? Pun jawab mawon. Umpamanya deniku 90, 100, umpamanya 100 Bu ya. 100 nggih. 100 jenengan 100 tahun di dunia Bu, itu bukan umur, itu ajal. Ini harus cerdas jamaah aja. Jenengan besok sedo usia 100 tahun umpamanya, berarti bukan umur jenengan yang 100 tahun, tapi ajal. Ajal jenengan 100 tahun, karena ajal sudah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ngaten lho Bu. Tapi umur panjenengan
bisa lebih dari 1000 tahun, bahkan bisa sampai hari kiamat. Syaratnya adalah panjenengan tinggalkan kenangan yang baik untuk generasi penerus panjenengan, sehingga nama baik jenengan akan terus diingat, amal panjenengan akan terus dilanjutkan oleh generasi setelah panjenengan, sehingga ajal panjenengan boleh berakhir, tapi umur panjenengan tetap langgeng sampai hari kiamat. Mudah-mudahan umurnya panjang, Allahumma 100.000 tahun, Allahumma. Akhirnya diamini. Cerdas. Mahasiswi An-Najah memang cerdas-cerdas. Satu, bungi, jangan berhenti ngaji sampai mati. Nomor 2, jangan berhenti ngaji sampai muncul keyakinan kemantapan dalam beribadah. Artinya hasil ngaji jenengan sore hari ini dan setiap minggu sebenarnya cuma 2. 1, menjadikan panjenengan sebagai pribadi yang pandai bersyukur. Yang kedua, panjenengan menjadi pribadi yang semakin pandai bersabar. Karena sabar plus syukur sama dengan yakin. Saya ambilkan kisah dari kitab namanya Tarikh Madinah Dimashq. Ada seorang laki-laki bernama Imron bin Hattan. Mohon maaf, orangnya pendek, hitam, jelek, baunya tidak sedap. Ada suami jenengan yang kayak gitu? Tidak ada. Imron tok nih. Imron bin Hattan punya karakter atau fisik pendek. Maaf, bukan diskriminatif, Bu. Ini saya ceritakan dari kitab. Pendek, hitam, jelek, ngentutan mungkin, wong baunya tidak sedap. Pesek mungkin benar. Tapi Bu, pinter cari uang, fulusnya banyak, dan ini kodrat ilahiyah. Wanita besok di surga tidak dapat bidadara, tapi laki-laki dapat bidadari. Ini kodrat. Maka wanita itu, ibu-ibu, tidak begitu perhatian, tidak begitu mikir babagan fisik laki-laki. Maka jadi laki-laki itu tidak boleh terlalu pede. Wah, aku ganteng ke, mentek-mentek, tapi nun sewu ATM saldone 0. Aja patia pede laki-laki seperti itu. Karena wanita secara normal kodrat ilahiyah, nun sewu, besok di surga dapatnya perhiasan, maka rupo elek ora popo, sing penting ATM. Jujur itu, Bu. Berbeda dengan laki-laki. Maka jenengan sore hari ini tampil perfect dengan jilbab yang mungkin bandrolnya ada yang belum dilepas, baru cantik pas, karena jenengan ngadepi saya laki-laki. Berarti jenengan idkholus surur, nyenengke laki-laki, karena kodrat ilahiyahnya laki-laki seneng dengan yang cantik-cantik, yang bening-bening seperti panjenengan. Ngaten, Bu. Imron bin Hattan, Bu. Niki sebelum materi tenang nanti. Setiap hari setelah kerja, ini boleh jenengan sampaikan ke suami panjenengan. Imron bin Hattan setelah kerja, kegiatan utama yang dilakukan cuma satu, nyawang istrinya yang cantik. Setiap hari pulang kerja nyawang. Maka ada hadis, innar rajula idza nadhara ila imraatihi wa nadharat ilai nadharallahu nadrata rahmatin. Ketika seorang suami menatap istrinya berbalik menatap suaminya, maka ketika dua orang itu saling bertatap-tatapan, Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Maka seringlah Bu tatap-tatapan. Rumus pertama, wanita soleh. Kulo ya sering setiap hari tatap-tatapan, tapi kadang nusewu kombi. Bukan ini. Tapi natap dengan pandangan kasih sayang. Ini, Bu, seorang laki-laki yang senang natap istrinya dengan pandangan kasih sayang, istri membalas dengan pandangan kasih sayang, maka ketika dua
pasang mata itu masih bertatap-tatapan, Allah akan menatap keduanya dengan pandangan kasih sayang. Maka kalau saya disuruh ngaji, kok ngajinya walimatun nikah atau walimatun urus, saya pastikan saya suruh dulu dua pengantin itu untuk bertatap-tatap sampai beberapa menit. Pun Imran bin Hattan natap terus bu istrinya penasaran tanya, Mas, aku penasaran Mas, setiap hari kok engkau menatap aku ndak bosen-bosen Mas. Suaminya jawab, karena engkau cantik istriku. Aku bersyukur sekali, jelek kayak gini punya istri cantik koyo panjenengan. Kemudian istrinya begini, Mas, kita berdua kelak akan masuk ke surganya Allah. Kok bisa deh? Iya, li'annaka uktita mithli fasyakarta wabtulitu bimithlik fasobarta asyakiru wasobiru fil jannah. Mas, jenengan syukur punya istri cantik seperti saya. Dan maaf Mas, aku bersabar punya suami koyo. Aslinya ngecemung dengan kalimat halus. Jenengan syukur punya istri seperti saya. Aku sabar punya suami kayak panjenengan. Kapan di rumah tangga ada asyakiru wasobiru fil jannah, syukur dan sabar pasti akan menuju ke surga. Pun bu yakin, maka ngaji panjenengan kali ini tujuannya cuma dua. Jenengan harus tambah bersyukur, yang kedua tambah bersabar. Allahumma amin. Apalagi kumpulnya di Masjid Baitus Somad, Masya Allah, jenengan tidak kalah dengan orang-orang yang berhaji bu. Kenapa? Jenengan tidak sadar sedang nempelkan kulit panjenengan ke kulitnya Nabi. Lah kok bisa-bisa Syekh Mutawalli Sya'rawi yang bilang bahwa dulu, maaf, ada yang sudah pernah, yo jangan bilang di belakang wis tahu, jangan. Etok-etok belum tahu ya bu ya. Jadi Nabi dulu jenazahnya dimandikan, air yang digunakan untuk memandikan Nabi tidak mengalir ke tanah, tidak mengalir ke bumi, tapi naik ke atas jadi awan, jadi mendung, jadi mego, kemudian hujan. Dan tidak semua bumi kena hujan itu, tapi khusus yang sekarang jadi masjid. Jadi air yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi itu jadi hujan. Kapan hujan itu turun di bumi, di Manggisan, maka jadilah masjid. Maka saya yakin Masjid Baitus Somad salah satunya ada bekas air yang dulu digunakan untuk memandikan jenazah Nabi. Air itu telah bersentuhan dengan kulit Nabi. Maka jenengan yang duduk di sini Depok meskipun sudah mulai gelasahan, sudah mulai ndak karuan, tapi saya yakin kulit panjenengan sedang ditempelkan dengan kulitnya Nabi, padahal kulit yang pernah bersentuhan dengan kulitnya Nabi haram tersentuh api neraka. Allahumma sregebu pun monggo boten napa-napa gelasahan wong ngaji setane nggoda siji, setan pasti bawa tepung. Orang ngaji itu ndak terima setan bawa tepung sebar set mripate perih, baru 5 menit sudah gedap-gedhi. Itu, tapi kapan dikabari acara selanjutnya? Skorsing, monggo seksi konsumsi, langsung cenggira. Satu, setan bawa tepung, dua bawa kulit kambing, jenengan dikemuli, ben tambah lega. Pun, mriki alhamdulillah mboten wonten. Sing tiga ini yang paling parah, bawa jarum, menusuk bokong pantat panjenengan. Lho niki nyata. Maka ngaji baru sudah lenggak-lenggot. Itu karena apa bu? Kulit bokong panjenengan belum setebal aspal, maka masih bisa ditusuk oleh setan. Ngaten iki setan tidak terima. Pun ke materi itu mukadimah bu. Intinya ngaji hasilnya apa bu? Yakin itu apa? Sabar dan syukur. Dan ngaji harus sampai mati. Mudah-mudahan panjang umur ya bu. Ya, besok naik kulo mantu Pak jenengan tak undang insyaallah. Anak saya cowok satu bu, ada yang mau besanan dengan saya? Ada, tapi masih 5 tahun. Ya kalau putune panjenengan ya bu, alhamdulillah. Bu, saya anaknya 7.
Alhamdulillah. Tapi dari 7 itu 4 diambil kembali oleh yang punya, sekarang tinggal 3. Alhamdulillah saya hidup di desa unik namanya Jambi. Jambian. Jambean Bu, kulo Jambean pinarak monggo. Saya punya beberapa ekor ayam. Nanti kalau jenengan ke tempat saya sembelih. Maksudnya ayamnya loh, mau jenengan sing tak sembelih. Bu, alhamdulillah. Ini intermezzo selingan sebentar. Hidup di Wonosobo saya syukuri. Hidup di Jambean unik Bu, A jadi O. Maghrib Maghrib, Bali Buli, Wani Wuni, Masya Allah. Ini belum seberapa, ada satu lagi Bu, nama bagus jadi jelek. Istri saya Tuti, mohon maaf nih Tuti, untune metus titik. Maksudnya nek senyum, untune metus titik. Itu panggilannya jadi Situt. Iyo, Sargini, ibu mertua saya almarhumah. Yo panggilannya Sisar, nama baik jadi Si. Udah banyak sih. Alhamdulillah anak saya putri 2, tidak ada yang saya beri nama Lita. Karena kalau Lita hidup di Jambian panggilannya Sita, jenengan gitu kane mono. Bon. Lanjutkan iki waktune niki. Iki ada yang mau menyambut suaminya pulang. Maaf ya Bu. Oke, lanjut. Sesuai materi Bu, sesuai tema. 6 kiat mudah. Kiatnya mudah, prakteknya yang sulit maksudnya. Untuk menjadi orang yang soleh, solihah. Soleh itu apa Bu? Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syatodimyati. Soleh itu mudah sekali. Apa yang kerudungnya mahal? Bukan. Apa yang cantik inner beauty? Bukan. Soleh itu bukan tentu. As-solihuna humul qaimuna fi hukukillah wa hukukil ibad. Soleh itu seimbang, proporsional antara panjenengan memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya masyarakat. Jenengan ketika sholat rajin, berangkat, saf terdepan. Bahkan saya yakin wajah-wajah panjenengan ini belum adzan sudah sampai masjid. Betul nggak? Betul Bu? Ayo. Karena bercahaya loh jenengan itu. Disyukuri loh, dari sini kelihatan bercahaya sekali. Padahal orang yang wajahnya paling bercahaya besok di akhirat adalah orang yang ketika adzan belum berkumandang sudah bersiap-siap untuk sholat. Dia seperti jenengan. Andai saja. Ngaten, andai saja. Puniki, jenengan sregep, rajin ke masjid, tapi ketika ada undangan untuk kegiatan kerja bakti, kegiatan tonggo, masyarakat membutuhkan, jenengan kok alasan terus, walaupun jenengan sholat 1000 rakaat, jidat sampai warna hitam, baca Quran setiap hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi hak masyarakat belum jenengan penuhi, berarti jenengan tetap belum disebut solihah. Harus imbang. Dipanggil Allah segera datang, dipanggil suami segera. Itu solihah namanya. Ngaten Bu. Maka saya berikan 6 tips untuk menjadi wanita-wanita solihah. 1. Wanita solihah harus memiliki yang namanya al-himmah al-qawiyah. Apa itu al-himmah al-qawiyah? Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang meskipun menurut kita mustahil, tapi Allah tidak ada kata mustahil. Jadi jenengan harus punya cita-cita tinggi ke depan, walaupun kelihatan mustahil. Saya ceritakan, ada seorang ibu di daerah Jawa Timur, namanya Muslimah. Ada muter di sini namanya Muslimah. Beliau seorang pemulung, tukang rongsok. Tapi Masya Allah, beliau punya cita-cita tinggi. Aku harus bisa naik haji. Dan panjenengan perlu ketahui Bu, ini bukan sedang menghina agama lain. Di Wonosobo pernah ada pendeta naik haji. Percaya? Tak cerita nih. Ini kisah luar biasa. Ada Pak Haji dengan pendeta bersahabat dulu tapi belum punya mobil. Akhirnya mau ke Jakarta. Di Jakarta
karena tidak punya mobil kan, kemudian ke terminal mana itu di daerah Melondo apa? Oh Mendolo. Naik bis Bu, karena belum punya mobil. Ini cerita Bu. Akhirnya namanya Pak Haji naik bis kan, ngucap maaf nih, Bismillahirrahmanirrahim, ditabuk sama Pak Pendeta. Itu bukan Bismillah, itu Bisinar Jaya. Pak Haji kan mangkel Bu, tapi mangkelnya ditahan. Jadi wong hebat itu kalau mangkel pasti ditahan, tidak mungkin sampai keluar, apalagi raut mukanya kelihatan. Karena Imam Syafi'i bilang kitmanul hodop hatta yadunun nasu anakarutin. Wong hebat ngajinya benar-benar ada hasil, pasti kalau marah wajahnya tidak akan kelihatan marah. Ya koyo jenengan ini, setiap hari selalu tersenyum. Sampai di Purbalingga hujan deras, dir geluduk, petir menyambar. Gantian pendetanya ketakutan. Maaf, ini sedang tidak diskriminatif, ini cerita. Bilang, maaf, haleluya, begitu kan? Tabuk sama Pak Haji. Maaf, itu bukan haleluya, itu halilintar. Gitu. Pak Haji wis madan marah. Nah sampai di Jakarta masih hujan. Lah masih hujan, Pak Haji pakai sandal swallow, Pak Pendeta pakai sepatu. Akhirnya Pak Haji, Pak Pendeta, daripada panjenengan lepas sepatu, sulit, repot, mending ayo tak gendong saja. Aku yang pakai sandal swallow. Akhirnya turun dari bis, Pak Pendeta digendong sama Pak Haji. Tiba-tiba turun dari bis, Pak Pendeta berteriak, baru kali ini ada pendeta naik haji. Untuk kembali ke Bu Muslimah, dan ada Bu Muslimah seorang pemulung, Masya Allah, tukang rongsok, tapi punya keinginan haji, punya tetangga ibu-ibu radi komentar, bilang kepada Bu Muslimah, Mbak Muslimah, mbok ndak usah terlalu tinggi keinginanmu, sadar diri, jenengan itu cuma tukang rongsok, cuma pemulung, mosok pengen naik haji yang biasanya biayanya berpuluh-puluh juta. Tapi Bu Muslimah punya himmah qawiyah, keinginan yang tinggi, kelihatan mustahil, tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Akhirnya nebang bambu, Bu. Bambu itu dilubangi ros-rosnya. Setiap hari tiap ros dimasuki 2.000, 1.500 hasil dari dia mulung. Maka Bu, setelah 10 atau 11 tahun ros itu dibuka, bambu itu dibuka, dia Bu Muslimah bisa berangkat dan bayar haji. Sementara tetangganya yang moyoki tadi yang mengomentari, mbok ora usah keduren sampean ku pemulung, Bu Muslimah yang pemulung bisa haji, tetangganya yang moyoki malah sampai meninggal tidak pernah berangkat ke tanah suci. Maka ibu-ibu punya cita-cita tinggi meskipun kelihatan mustahil. Sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidun majid, baca doa ini, mudah-mudahan bisa segera berangkat ke tanah suci. Apa doanya? Rabbi balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Sebelum salam Bu, fil alamina innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kalau baca, kalau hafal. Kalau enggak ya fil alamina innaka hamidun majid, Rabbi balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Terus salam Bu, salamnya orang sholat tak ajari, tidak sekedar salam. Jenengan kok salam sholat begini, Assalamualaikum, tidak sah sholatnya, harus jelas asnya. Maka ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dan Bu, jenengan yang paling sempurna ketika sholat, nengoknya setelah lafaz kum, tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang sempurna Bu. Dan ingat, jangan sekedar Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Maka jawab salam pun, kalau jenengan pun jawab salamnya gini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kon jawab Waalaikumsalam, itu belum sempurna. Jawaban salam yang sempurna adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada musnya. Coba Bu saya latih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sip, pintar. Sholat demikian ya Bu ya, tidak cukup salam, tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Nengoknya setelah lafaz kum, baik sholat biasa maupun sholat jenazah. Berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Pun nomor 1, rumus menjadi orang yang soleh. Saya ambil dari kitab Taklim. Punya al-himmah al-qawiyah. Ibu, dulu ada anak buta, tidak melihat. Dia ngaji di sebuah pesantren, menghafalkan Quran. Hafal, pamit kepada gurunya. Pak Guru, saya tak pulang setelah saya menghafal Quran kepada panjenengan. Lanjutkan Bu, jenengan yang sekarang lagi menghafalkan Quran, meskipun usia lanjut, tidak usah berkecil hati. Di Kalibeber ada satu orang, namanya Bu Khuzaimah. Dulu sudah punya anak 3, menghafal Quran 30 juz. Sekarang lancar Qurannya, suruh simaan 30 juz lancar. Bu Khuzaimah, kalau kenal Mbak Yunya, ibunya Ummi Fatma, Pak Ikhwan Komari. Itu dulu menghafal usia tua loh. Jadi tidak ada kata terlambat. Saya di sekolah, itu pun kepala sekolah saya sekarang sedang setoran hafalan Quran ke saya. Sudah sampai juz 29. Alhamdulillah, karena memang mulai juz 29. Sampai Al-Mulk, Bu. Alhamdulillah, Al-Mulk bolak-balik dah hafal-hafal. Sampai sekarang madan ngambek, Mas, aku tak ngaso disit Al-Mulk ora apal-apal. Nggih Bu, mboten napa-napa, besok dilanjutkan kembali. Pun ada anak buta Bu, menghafal Quran. Hafal Quran pulang, di rumah mendirikan pondok. Dan pondoknya Bu, santrinya 40 buta semua. Anak buta menghafal Quran, pulang ke rumah, santrinya 40 buta semua. Suatu hari datang kepada gurunya, Pak Ustadz, terima kasih atas bimbingan panjenengan. Saya sekarang punya pondok 40 santri buta semua. Ustadznya tanya, terus bagaimana keseharian kamu dengan santri-santri kamu? Maaf, kamu buta, santri kamu juga buta. Dijawab sama santrinya tadi, alhamdulillah Pak Ustadz, setiap hari saya tabrakan. Loh, buta dengan buta Bu. Terus ditanya sama gurunya, wahai anakku, engkau itu buta, matamu sudah dijaga dari maksiat oleh Allah, tetapi kenapa kamu tetap menghafal Quran? Dijawab, Pak Ustadz, kalau saya maaf, orang buta, cita-citanya hanya dunia saja, maka paling banter, mohon maaf, ini cerita seadanya, paling banter saya paling jadi tukang pijat. Tapi kenapa saya menghafal Quran Pak Ustadz? Sebab saya besok di akhirat pengen nagih janji kepada Allah bahwa barang siapa yang pintar Quran, hafal Quran, akan diberikan mahkota kemuliaan untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Saya Pak Ustadz cita-cita untuk akhirat, tapi alhamdulillah dunia ikut. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk menghajikan ibu saya, tapi gara-gara saya hafal Quran, saya bisa menghajikan ibu saya. Saya tidak bercita-cita membangunkan rumah untuk ibu saya di dunia, tapi karena saya hafal Quran, ibu saya sudah bisa saya bangunkan rumah di dunia. Ini Bu al-himmah al-qawiyah, punya cita-cita luhur meskipun kelihatan mustahil. Maka Bu, jenengan yakin sregep ngaji kayak gini insya Allah jadi orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Sebab ilmu berkata kepada dunia,
ya dunia ukhdumi man khodamani, wahai dunia layani orang yang melayaniku. Maka saya yakin husnudon jenengan jamaah An-Najah orang kaya semua. Allahumma amin. Kaya Bu, tanda kaya ada 3. Ayo, tanda orang kaya ada 3. Pagi-pagi jenengan cek, ngeceknya pagi, jenengan kaya atau tidak. 1, man asbaha minkum mu'afan fi badanihi, jenengan bangun tidur badannya sehat, penak. 1 tanda orang kaya. 2, rumahnya aman, tidak kebakaran, tidak kemalingan, tidak mau roboh doyong, aman. Orang kaya. Ciri kedua. Ciri ketiga, jenengan punya makanan pokok untuk hari itu. Saya tanya, jenengan tadi pagi sehat, rumahnya aman, punya makanan untuk hari ini, berarti jenengan orang alhamdulillah. Oh, kaya itu bukan karena materi pun. Cara kedua menjadi orang yang soleh. 1, al-himmah al-qawiyah. 2, harus punya al-ulumul wasi'ah, ilmu yang banyak, ilmu yang luas. Bapak Ibu pernah lihat cerita pewayangan? Tahu yang namanya Wisanggeni? Pernah dengar Wisanggeni Bu? Pernah ya Bu ya? Siapa bapaknya Wisanggeni? Raden Arjuna. Siapa ibunya Wisanggeni? Dewi Dresonolo. Ya Allah, jenengan ki langsung sepuh dari saya. Kok tidak paham pewayangan Ibu lah? Bu, di pewayangan simbol niki ada tokoh. Bapaknya namanya Arjuna, ibunya namanya Dresonolo, punya anak Wisanggeni. Niki rumus Bu. Arjuna itu nama lainnya Janaka. Janaka dari kata Jannata, surga. Sebab Arjuna senang bangun malam untuk sholat tahajud. Saya tanya, bapak-bapaknya suami panjenengan senang bangun malam apa tidak? Jawabannya meragukan. Penting Bu, ngaji nanti sampaikan ke suami. Suami panjenengan harus seperti Arjuna, seperti Janaka yang senang topo malam bangun. Ibu-ibunya harus seperti Dresonolo, senang deres Al-Quran. Saya tanya, 1 tahun ibu-ibu jamaah An-Najah khatam Quran berapa kali? 3, saestu Bu. Alhamdulillah Bu, bagi yang tidak bisa baca Quran, saya paringi tips. Kalau kebangetan jenengan tidak bisa baca Quran, ikuti tips saya dari Imam Ghazali. Caranya gimana Bu? Caranya Quran jenengan ambil, kemudian tidak bisa baca ya Bu ya, buka per lembar. 1, 2, lihat saja Bu, pandangi saja Bu, pandangi. Setelah sampai halaman terakhir pun ucapkan Shadaqallahul azim. Boleh? Oh, tidak bisa baca kok. Ini Imam Ghazali Bu. Kalau tidak bisa baca, yo paling tidak baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran. Dresonolo, bapaknya rajin bangun malam, ditambah ibunya Dresonolo senang deres, jadilah putra namanya Wisanggeni. Wisanggeni dari bahasa Arab wasi'un, ghaniyun. Wisanggeni, wasi'un itu rezekinya luas, ilmunya luas, ghaniyun itu kaya. Jadi pengen rumah tangganya kaya, maka bapak-bapaknya jadilah seperti Arjuna, senang bangun malam, ibu-ibunya senanglah deres, tapi bukan deres ula, jadinya deres ula, tapi deres Al-Quran. Bu, ngaten. Siap nggih? Bu, nomor 2, ulumul wasi'ah. Untuk menjadi orang solehah
harus punya ilmu yang cukup. Maka Bu, ini Idul Adha sebentar lagi. Saya selalu menghimbau kepada jamaah dimanapun bahwa Idul Adha ini ilmu Bu, lebih besar dari Idul Fitri. Di Quran saja yang ada ayatnya tentang Idul Adha, Idul Fitri tidak ada. Ayatnya fasolli li rabbika wanhar. Ini ayat untuk Idul Adha. Tidak ada fasolli li rabbika waj'al nastar. Tidak ada. Tapi yang diperintahkan wanhar, berkurban, bukan buat roti nastar. Maka Idul Adha harus lebih besar, lebih meriah. Ketika jenengan Idul Fitri Bu, bisa beli baju baru, bisa menghias rumah, bisa menyediakan suguhan di dalam toples. Jenengan usahakan. Kenapa Idul Adha yang hari raya Idul Kurban malah jenengan tidak ada usaha sama sekali untuk minimal bisa berkurban? Tapi Bu tenang, jenengan tidak usah walah kapok uraku nekaaken arif malah ngongkoni meksokon kurban. Enggak, itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu Bu, yang penting besok Idul Adha alirkan darah. Ora iso nyembelih wedhus, yo nyembelih ayam, marmut, kelinci, burung puyuh, burung merpati. Tidak apa-apa yang tidak kurban. Tapi kalau satu keluarga sudah ada yang kurban, maka hukum sunnah muakkadah sudah gugur. Kalau tidak ada Bu satu rumah, jenengan ke pasar beli ayam satu, sembelih, tapi tidak usah titipkan di masjid. Jadi omongan Bu, sembelih sendiri, karena kurban kan yang paling baik nyembelih sendiri. Panitia itu wakil. Maka panitia itu tidak boleh sakarpe dewek, harus sesuai izin daripada mudhohi atau yang berkurban. Maka panitia saja haram memakan daging kurban. Loh gimana itu untuk ubur rampenya? Ada dua caranya di tempat kami. Satu lewat daging akikoh. Maka di tempat kami akikah tidak disembelih ketika pagi, malam sudah disembelih. Wong akikah kok disembelih, lah besoknya sudah masak mateng. Sebab nopo sunahnya daging akikah harus dibagi dengan masakan mateng dan nikmat. Nek masaknya kesusu, ora enak, akikahnya ora patek sempurna. Maka pesen Bu pada panitia, yang masak daging akikah panjenengan suruh masak sing enak. Jenengan kalau perlu nambah senajan cuma 5 juta untuk beli bumbu, meski hanya 5 juta, 50.000 untuk beli bumbu. Ngaten Bu niki. Niki perlu diketahui. Dan kalau ada pertanyaan, akikah dulu atau kurban dulu? Ini saya punya kambing satu Mas. Ini Idul Kurban sudah dekat, Idul Adha kurang berapa hari. Mana dulu yang didahulukan? Jenengan boleh milih. Satu Bu, yang paling utama, karena niki mendekati hari raya Idul Kurban, jenengan belum akikah, tapi mau kurban, dahulukan kurban terlebih dahulu. Yang paling baik. Kecuali Bu, jenengan ikut pendapatnya Imam Romli, boleh. Jenengan bawa kambing satu, niatkan akikoh, kata Imam Romli, meskipun kambing itu disembelih dengan tujuan akikoh, tetapi dapat pahala ibadah kurban. Ikut yang kedua saja, lebih simpel. Jenengan boleh akikoh di hari raya Idul Kurban, insya Allah senajan itu disembelih atas nama akikoh, tetap dapat pahala kurban. Ngaten Bu paham ya? Monggo nanti kalau ada pertanyaan lewat WA saja, tapi saya minta foto profilnya diganti dulu. Pasti cantik-cantik. Istri saya cok kadang gimana kalau melihat ada WA belum ada namanya, kok profilnya cantik senajan filteran, itu cok cemburunya luar biasa nih. Diganti dulu. Nanti pun kalau saya jenengi ya paling tak jenengi bakul semen atau apa begitu. Bu akan terkait kurban akikah, tanyakan Bu. Mumpung belum Idul Adha.
Kemudian sholat id itu sakjane pungapunten untuk disunahkan untuk laki-laki dan maaf perempuan yang ngapunten sing boten cantik lagi. Asline ngaten. Jadi sing cantik-cantik kaya jenengan iki masyaallah. Rata-rata 27 tahun ya Bu ini ya Bu. Alhamdulillah, kelihatan muda sekali Bu ya. Itu sebenarnya tidak disunahkan untuk sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Maka saya, meskipun orang berkata apa silahkan, tapi bagi saya istri saya masih cantik. Bagi saya, maka ketika sholat Id saya suruh Dek di rumah saja, bareng kaca-kaca santri putri di rumah. Begitu, itu saya. Tapi di sini tidak masalah Bu. Yang penting panjenengan merasa aman, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Masjid dimakmurkan untuk sholat Idul Adha. 2. Al-ulumul wasi'ah. Maka Bu, ini tidak sampai jam 5 tenang mawon. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pengusaha muda di Wonosobo. Saya tanya, Mas, jenengan usia segini jauh di bawah saya, kok sudah jadi bos muda? Rumusnya apa? Rumusnya satu. Apa itu? Saya tidak kalah dengan orang Yahudi. Yahudi punya tembok ratapan. Setiap hari mereka menuliskan harapan mereka, doa mereka di tembok ratapan itu. Berharap ada orang lewat, baca tembok itu, baca tulisan itu, jadi doa. Maka saya Mas tidak kalah dengan orang Yahudi. Meskipun saya tidak pernah punya tembok ratapan, tapi kalau saya membuat status di WA, status di IG, status di FB, semuanya yang positif, sebab status saya dibaca oleh ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang. Kalau status saya positif, insya Allah jadi doa yang baik untuk saya. Tapi kalau saya menuliskan status yang tidak positif, apalagi status yang berbau syarat dan lain sebagainya, mohon maaf, juga akan jadi doa jelek. Maka Bu, tolong sampaikan kepada putra-putri kita, buat status yang baik akan jadi doa bagi siapapun yang membacanya. Nomor 3 Bu, faroh. Orang pengen soleha harus punya faroh. Faroh itu apa? Setiap hari harus dilalui dengan bahagia. Kelak Bu, di akhirat ada sebuah tempat namanya Darul Faroh. Bagi siapa? Bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang ketika bepergian pulang ke rumah, yang di rumah kok kangen dengan panjenengan, menyambut dengan bahagia. Jadi pulangnya kita ke rumah, setiap kali kita bepergian kok disambut dengan bahagia oleh suami kita, oleh anak-anak kita. Kata Nabi, besok jenengan berhak menempati satu bilik di surga yang bernama Darul Faroh. Bapaknya ketika jenengan nanti mau pulang pesen, Nang, ayo siap-siap, ibu hampir pulang, kita sambut dengan bahagia. Pun Bu, suami anak-anak jenengan kok seneng banget dengan kehadiran jenengan surga Darul Faroh. Tapi sebaliknya, jenengan pulang dianggap sebagai musibah. Ayo Nang, bersembunyi, umpetan, ada musibah sebentar lagi datang. Ayo, ada bencana. Kok kayak gitu Bu? Kehadiran jenengan tidak dirindukan, apalagi menimbulkan ketidaksukaan, senangan yang di rumah. Jenengan kelak tidak dapat Darul Faroh, tapi dapatnya Darul Farah. Nek pulang jenengan tidak dirindukan. Maka Nabi wanti-wanti Bu, penting jenengan ketika bepergian jauh, tolong walaupun cuma sak cangking, rong cangking, bawa oleh-oleh. Ada dosa Bu yang tidak bisa ditembus dengan istighfar.
tapi ditebus dengan apa? Oleh-oleh yang jenengan bawa dari bepergian, kemudian anak putu panjenengan seneng dengan oleh-oleh itu, dosa jenengan kafaroh dihapuskan semua oleh Allah. Maka Bu, jalani hidup ini dengan bahagia. Ada penelitian, saya sampaikan, dokter meneliti orang itu satu hari minimal senyum 20 kali. Ingat-ingat, orang yang sehat Bu senyum 20 kali dalam satu hari, dihitung. Tapi ada cara senyum yang baik tak ajari, orang asal senyum. Senyum yang baik Bu, nanti praktek 20 hari dalam satu hari, 20 kali, maaf 20 hari, 20 kali dalam satu hari, dihitung Bu. Satu, senyum yang baik dari Ibnu Sina. Maaf, leher agak ditarik ke belakang. Dua, ini otot pipi agak diangkat. Diangkat. Tiga, waktu Bu minimal 5 detik. Tak praktek no. Senyum. Loh, ini benar Bu Ibnu Sina yang bilang dalam kitabnya apa? Al-Qanun fit Tibi. Kata Bu, Milo ketemu Tolong pakai hitungan Bu. Yuromla, apa sirulutma, satu kali senyum. Yuemi, sirulutma, satu kali senyum Bu. 20 kali Bu diteliti oleh dokter. Kapan satu hari panjenengan senyum 20 kali, maka aliran darah dijamin lancar, kolesterol, darah tinggi minggat, apalagi maaf Bu, penyakit seperti stroke, rong truk, telung truk, patang truk, limang truk, insya Allah minggat dari panjenengan. Caranya gimana? Senyum satu hari berapa kali? 20 kali. Yuning si mungcirolu bamba. Hitung 5 detik. Loh, farah nih Bu. Allah edamat telah berbunyi begini. Allah sangat cinta kepada hambanya, umat manusia yang menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Loh, penting, walaupun masalahnya seperti apa. Saya Bu, alhamdulillah, tadi mau berangkat ke sini, pamit istri agak gimana gitu. Mas, harap nanti maning di minggu, harap ngaji. Ngajinya jamaah itu ibu-ibu mesti yo. Awas nek lirak-lirik, insya Allah boten lirak-lirik. Saya buktikan di sini, saya tadi tidak lirak-lirik. Tak dulu itu terus. Lirak-lirik angin loh, nggak ada siapa-siapa. Nah, saya datang ke sini bawa masalah, tapi lihat panjenengan wajah-wajah wajhun malikun, wajah-wajah penghuni surga. Masalah itu dengan sendirinya rampung Bu, meskipun nanti pulang datang lagi doakan jenengan. Bungaten parah ya Bu ya, bahagia, bon bahagia. Dari Imam Syafi'i, kitmanu syiddah hatta yadunun nasu annaka mutanaibun. Sembunyikan kesedihan kita. Meskipun problematika kehidupan kita begitu banyak, sembunyikan, jangan sampai muncul di wajah kita sehingga orang lain melihat panjenengan selalu bahagia. Oh, nomor 3, nomor 4, bismillah jam 5 nih. Bagus, yang 4, mohon maaf, untuk jadi orang soleh, solehah, wajib menjaga dari rezeki haram, terutama makanan. Oke Bu, jawab dengan jujur Bu. Kalau ibu-ibu saya suruh milih, mau digigit kambing apa digigit ular kobra? Yo ndak mau semua saya pasti Bu, tapi gue nyeneng kayak kulo Bu, etok. Pilih digigit kambing atau ular kobra? Kambing Bu, sepakat? Sepakat. Saya pernah digigit kambing, pecah jari saya, kukunya, tapi tidak sampai lama sembuh. Sebab kambing tidak punya upas, tidak punya bisa.
Tapi ular kobra mungkin tidak sakit ketika gigit, tapi sekali gigit atau nyaplok bahaya karena punya upas. Sebaliknya, saya pengen ibu-ibu di sini jangan seperti kambing, tapi seperti ular kobra yang punya mandi, punya bisa, punya upas, sehingga ngendikanin jenengan gampang masuk ke hati putra putri panjenengan. Nek pedus bunga punten, moni sak moni ini ora ono sing wedi. Tapi ular kobra tidak begitu banyak bicara, tapi orang takut sama. Jika ibu-ibu An-Najah sudah bisa menjadi ular kobra, belum ngomong anaknya sudah takut sendiri, sudah patuh sendiri, sudah taat sendiri. Seperti ular kobra. Tapi harus ikhtiar. Kambing dengan ular kobra berbeda. Kalau kambing setiap saat makan, ngemil. Saya pernah memelihara kambing. Pagi diberi makan, orang lewat bunyi mirip kasih makan lagi. Tapi ular kobra satu kali makan bisa untuk berapa hari. Maka jika ibu-ibu An-Najah pengen punya upas, pengen mandi ngendikane, jadilah seperti ular kobra. Ular kobra itu makannya sedikit, artinya senang puasa. Understand, Bu? Dan saya ceritakan, Bu, hati-hati jenengan dalam berkata-kata, karena doa seorang ibu itu mandi bagi suami dan anaknya. Saya ceritakan satu kisah dari Mesir. Pernah ke Mesir? Belum? Dari Manggisan terus jalan ke barat. Beberapa tahun insya Allah sampai kalau jalan terus ke Mesir, Bu. Ada seorang hebat, Bu, namanya Taqiyuddin. Orang hebat, ulama besar. Malam Idul Fitri disuruh untuk khutbah. Taqiyuddin. Nah, ketika mau khutbah, kan lagi buat khutbah suaminya. Maaf, Bu, istrinya cerewet sekali. Jadi wali-wali zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, hampir semuanya istrinya cerewet. Nah, ini penting karena ternyata dokter mengatakan setiap hari wanita itu harus mengeluarkan 20.000 kata. Maka wong wedok ora cerewet, Bu, gimana mencurigakan. Saestu padahal ada sebuah makalah berbunyi Mihnatun Nisa Madrasatun Aulia. Suami yang pengen jadi orang hebat, orang besar, salah satu syaratnya adalah sabar menghadapi siksaan istrinya. Tenang, Bu, iki kitab Mihnatun Nisa Madrasatul Aulia. Maka beruntunglah para suami yang alhamdulillah punya istri yang cerewet. Makanya wanita ini tidak punya kumis, tidak punya jenggot. Aslinya ada, tapi yang kalian itu sok cerewet, ambrol, robrol. Bener unik itu. Wah, jenengan, iki kalau membahas ini tidak selesai. Saya singkat saja. Taqiyuddin ini lagi buat khutbah. Istrinya cerewet sekali. Pak, besok khutbah ya? Iya, Bu. Jangan lupa, Pak. Ibu besok titip tepung, gelepung. Nggih, Bu. Ya. Mau tidur? Pak, ojo lali esok gelepungnya 5 kilo. Dikasih kelalenan. Mau bangun tidur? Pak, bangun, sudah pagi. Ingat tidak pesan Ibu? Iya, Bu, gelepung. Oh, sip, pinter. Lagi mandi, duduk-duduk. Pak, ojo lali gelepung. Gelepang. Naik mimbar. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Ojo lali lebar sholat itu, Bu, gelepung 5 kilo. Anak ada kitabnya, Bu. Disuruh khutbah Idul Fitri, lah kok malah pesen jamaah kon tuku gelepung 5 kilo.
Hasil apa itu? Hasil omongan istri terngiang-ngiang terus jadi doa. Mula bu jenengan walaupun pelitnya seperti apa suaminya, tolong berucaplah yang baik. Ya Allah, tidak ada suami yang sedermawan suami saya. Insya Allah pelitnya besok malih jadi dermawan. Ya Allah, tidak ada suami yang eman banget seperti suami saya. Si mau galak jadi eman. Insya Allah mandi. Ya Allah, tidak ada suami yang seganteng suami saya. Yang mau jelek besok tetap jelek. Rumah suami ganteng gitu. Bu hati-hati bunyi nomor pinten ikilah ya Allah. Daharan halal, jadilah ulah kobra ya Bu ya. Jadilah ulah kobra, banyak puasa. Saya lihat Masya Allah di sini langsing-langsing. Insya Allah serga puasa semua ya Allah. Istri saya termasuk makmur hidup dengan saya, dan saya termasuk suami yang bisa memakmurkan istri. Jadi begini Bu, sebelum nikah dengan saya, istri saya itu 68 kilo. Alhamdulillah, setelah nikah dengan saya sekarang 81 kilo. Suami yang bisa memakmurkan istrinya. Begitu. Bu, mohon lah. Jam 5 lebih, mohon maaf. Yang kelima, muasyarah. Senang kumpul-kumpul dengan orang yang baik. Dalilnya begini, muasyarah Bu ya, kumpul-kumpul, teman bergaul yang baik. Fa'idha arotta antakuna marfu'an fa'alaika bil jamaah. Wahai ibu-ibu an-najah, panjenengan kok pengen jadi orang mulia, orang sukses, anak-anaknya sukses, tapi jenengan tidak mau kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh-solehah seperti ini, jangan harap pasti akan kesulitan. Maka syarat utama untuk berhasil adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh berjamaah, termasuk Bu, sholat berjamaah. Ingat Bu, sholat sendirian boleh, tapi syaratnya dua, satu khusyuk, dua fasih. Fasih saya kok agak kurang begitu yakin di sini fasih. Khusyuk apalagi? Loh, bener Bu, saya setingkat jari ustadz saja belum bisa khusyuk. Sholat di barisan belakang, Allahu Akbar. Ketika menjamkan mata, saya bisa khusyuk. Tapi ketika mata saya buka, gajah duduk, wadimor, BHS, kecubung, botol terbang, atlas, tak wajah Bu, berarti tidak khusyuk dong. Allahu Akbar, coblos nomor 3. Yuk tak baca kok, berarti belum khusyuk dong. Allahu Akbar, pernah Bu ini cerita ya, pernah sholat di depan, di belakang anak-anak pang. Anak-anak pang kan unik-unik Bu, lucu-lucu niku. Alhamdulillah saya malam Kamis punya jamaah pang, pangsiunan. Teng Argobe ini Bu, teng Argobe ini alhamdulillah. Bu, sholat di belakang jamaah di belakang anak pang, pakai kaos Allahu Akbar, tak baca panitia hari kiamat. Jajal Bu, anak pang buat kaos tulisannya panitia hari kiamat, tak cari di bawahnya, ini ketuanya apa sekretarisnya, tidak ada. Unik-unik Bu. Bu, jangan sholat sendiri silakan, tapi syaratnya khusyuk fasih. Jika tidak bisa khusyuk, jika tidak bisa fasih, paling aman adalah berjamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Terakhir, kita singkat jane abdi lah waktu sing ya Allah kula makruh nek kesuwen. Terakhir doa. Untuk jadi orang soleh harus doa Bu. Begini kisahnya, jenengan ngertos Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram. Dulu nakal Bu, dulu bandel, hingga suatu hari ada tamu datang ke rumah orang tuanya, lagi disuguh nasi. Nasinya dibalang pasir sama Abdurrahman Sudes. Tetapi Bu, ibunya emosi seperti apapun, tidak pernah keluar kata-kata jelek. Melihat Abdurrahman Sudes begitu nakalnya, apa yang diucapkan oleh ibunya, idhab ij'al imaman lil haramain. Sudes luwih saka omah iki dadi imam nang Masjidil Haram. Subhanallah. Lagi emosi, marah kayak ngapa saja, masih mendoakan baik untuk anaknya. Jadilah sekarang Abdurrahman Sudes, Masya Allah, jadi imam besar Masjidil Haram. Bu, hati-hati ya Bu ya. Maka doa pun tidak perlu pakai bahasa Arab, wajib udah. Yang penting nomor satu doa dari Quran, amanu mantep. Dulu Bu, ini terakhir, kisah terakhir. Nanti setelah ini saya ajari doa, tutup pulang.
kelamaan yo besok kapok-kapok ngesuk orang undang maning jam 5 punjul enggak apa-apa. Umpamanya gitu. Ngaten Bu, ada santri Madura mondok ngaji di Wonosobo dulu. Enggak bisa bahasa Jawa. Suatu hari ketika Pak Ustadznya lagi ngajar, santri Maduranya enggak datang. 3 hari tanya, Mas, Mbak, ini Kang dari Madura di mana? Anu Pak, dia kan setiap harinya ngingun wedus. Kambingnya lagi sakit, jadi dia tidak berangkat merumat kambingnya. Ayo kita jenguk. Akhirnya Ustadz dan santri yang lain jenguk. Kenapa Mas? Pak Ustadz, mohon maaf ya, 3 hari ini tidak berangkat, kambing saya sakit, tolong dong didoakan. Akhirnya Ustadz tadi berdoa, tapi tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa, tapi mantep hati ini. Dan orang Madura, santri Madura tadi tidak paham bahasa Jawa. Akhirnya yang amin, amin dok. Doanya begini. Pak Ustadz mendekat ke kepala kambing. Dus wedus, nek arep mari yo Mario, nek arep mati yo Matio. Santri Madura kan tidak paham bahasa Jawa. Amin. Besok kambingnya sembuh gara-gara mantep. Gantian, beberapa hari kemudian Ustadznya tidak berangkat. Santri Maduranya bilang, ini kemana Ustadz kita? Sakit. Oh ayo kita jenguk. Akhirnya santri-santri dipimpin oleh anak Madura jenguk. Kenapa Ustadz tidak berangkat 3 hari? Anu Mas, aku meriang, Pak Ustadz lagi sakit, mohon maaf ya, tolong dong didoakan. Loh, tidak ada yang berani mendoakan, bingung mau baca doa apa. Yang berani ngacung santri Madura tadi. Saya tak mimpin doa Pak Ustadz. Yo, silakan Mas, silakan. Lah, santri Madura juga tidak paham doanya gimana, tapi teringat doa guru tadi. Akhirnya santri Madura mendekat ke kepalanya Ustadz. Dus, nek arep mari, doa paham. Nek arep mari yo, nek arep mati yo. Ngaten Bu, Ustadznya marah? Tidak marah, karena mantep. Ya Allah, lucu temen santriku iki. Akhirnya amin, sembuh Bu. Jadi doa yang penting mantep Bu. Jenengan tidak perlu khawatir tidak bisa berbahasa Arab. Maka Bu, saya tutup dengan doa pakai bahasa Jawa, 2 doa jenengan tirukan saya Bu ya. Insya Allah mandi karena doa di Masjid Baitus Somad. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup Bu dengan doa, jenengan tirukan saya. Tolong jangan guyang-guyu, meskipun mungkin kalimatnya terdengar lucu, tapi mantep ya Bu ya. Mantep enggak ini? Kalau enggak mantep enggak jadi untuk minggu depan apa kapan-kapan. Mantep ya Bu ya. Oke Bu, tirukan Bu. 2 doa dengan bahasa Jawa. Nomor 1 mantep ya Allah. Doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Cermoratu. Nah, sudah mulai tidak mantep sih. Ini yo ngono dungane, ning mburi kae nglendengi sih. Pun gosing mantep saya setuju niki doa saya peroleh dari guru saya. Guru saya diperoleh dari ulama Rembang namanya Mbah Bisri Mustafa yang mengarang kitab Ibris. Saya setuju, ini doa saya baca untuk anak-anak saya yang ngapunten sulit diatur. Ini saya baca alhamdulillah. Untuk ibu-ibu baca doa ini ketika apa? Ketika mau masak. Baca doa ini sambil masak. Cermoratu jabang bayi, sambil ngoleh-ngoleh jangan, sambil meletakkan beras di mejikom. Bisa Bu. Nanti kalau butuh saya kirim lewat WA. Ya Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Cermoratu jabang bayi, laliyo duduh susu, elingo segolan banyu, adem asrep saking Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa kedua Bu, mantap ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kiyar siyar al-umah jenu'i latar. Tirukan Bu, pring cilip jenu'i kantar, masjid cilip jenu'i langgar, tonggo ngarep umahku jenu'i mbokdar. Pun Bu,
Sing pertama doa tenanan, sing kedua saya cuma ngetes apakah jamaah An-Najah ini patuh-patuh apa tidak. Ya ada yang patuh, ada yang tidak. Yang dua bukan doa Bunggi, cuma ngetes saja. Alhamdulillah, wahai ketua jamaah An-Najah, jamaah kita luar biasa karena insya Allah akan takdim patuh atas apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. 6 ya Bu ya. 1. Al-himmah qawiyah, cita-cita tinggi. 2. Al-ulumul wasi'ah, ilmu yang banyak. 3. Faroh, bahagia Bu, senyum-senyum, guyan-guyu. Yang keempat, daharan, rezeki yang halal, jangan sampai haram. Yang kelima, teman berkumpul muasyarah yang baik-baik. Yang terakhir ditutup dengan doa arep umahku jenenge mbok kedar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Doa siapa? Ibu-ibu nyai monggo. Sing pun hajah, sing doa saestu. Nek mboten yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Bu ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf Bu, inilah karakter saya kalau ngaji seperti ini, ceplas-ceplos kata kalepatan Bu banyak, aku kesinggung aja. Aduh, lara banget hatiku kayak gara-gara Arif ya. Mohon maaf Bu nggih, mangke bisa kita selesaikan di jambian. Monggo rawuh teng jambian. Mboten usah mboten napa-napa wis pokoke kantunan mawon. Mudah-mudahan jadi keluarga lahir batos dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat jawab salamnya yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.